Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum jamaah. Semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa hadir dan bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Tiada lain bersama-sama untuk thalabul ilmi. Demikian juga bersama-sama untuk duduk menunggu sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Mudah-mudahan ya ini menjadi amal soleh bagi kita yang akan bermanfaat untuk kita memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan penjelasan tentang iman kepada Allah Ta'ala. Jadi meneruskan kemarin penjelasan hadis Jibril ketika malaikat Jibril yang sudah berubah wujud menjadi seorang laki-laki dengan memakai pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam kelam, tidak ada tanda-tanda safar, duduk dengan adab sekali sangat beradab di hadapan Nabi SAW, menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan padaku tentang iman. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman ada 6. Nah, kemarin kita jelaskan iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Di sini ada 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama, di dalam kita beriman kepada Allah, yang pertama al-iman biwujudihi, mengimani wujud Allah Ta'ala. Ini ringkasan yang kemarin. Jadi wajib bagi kita, kita beriman Allah itu ada. Dan ini dibuktikan dengan banyak dalil. Misalnya dalil akli, dalil logika, dengan adanya alam semesta ini yang begitu besar, begitu luas, begitu teratur, tentu ada yang menciptakan dan juga ada yang mengaturnya. Ini dalil akal. Tidak mungkin alam ini tiba-tiba ada. Ini tidak logis. Ini dalil pertama, dalil akal. Yang kedua dalil nakal. Ada dalilul akli, ada dalilul nakli. Dalil nakal adalah dalil dari firman Allah Ta'ala. Entah itu di Taurat, di Injil, di Al-Quran, Allah berfirman. Di dalam ayat-ayatnya Allah menyebut namanya. Allah menyebut bahwa Allah adalah pencipta
segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah pencipta segala sesuatu. Ini dibuktikan dari nakal, yaitu dalil wahyu. Yang ketiga, dalil fitrah, bahwa setiap manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam sudah diambil perjanjiannya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku adalah Tuhanmu? Mereka menjawab bala syahidna, benar, bahkan kami menjadi saksinya. Demikian juga hadis Nabi SAW bahwa semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi lingkungan keluarganya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi hukum asalnya atau fitrahnya pada awalnya adalah dia bertauhid. Makanya Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena hakikatnya adalah asalnya dia berislam. Maka dalil fitrah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena setiap fitrah mengakui adanya Rabb. Ini dalil berapa? Ketiga. Dalil keempat adalah dalil hissi atau dalil indrawi. Hissi artinya adalah sesuatu yang bisa diindra. Jamannya ahsas. Dalilun hissi artinya dalil bukti yang bisa diindra bahwa Allah itu ada. Maksudnya apa bisa diindra, bisa dilihat, bisa disaksikan? Adanya doa yang dikabulkan. Antum berdoa kemudian dikabulkan. Berarti ini dalil bisa dibuktikan Allah itu ada. Allah yang mengabulkan. Para nabi diberikan mukjizat, para nabi berdoa kemudian dikabulkan. Ini menjadi dalil menunjukkan bahwa ada yang mengabulkan doa tersebut. Dia dalil adalah Allah Ta'ala. Ini dalil hissi. Jadi ada 4 pertemuan yang lalu kita jelaskan. Al-iman biwujudihi, mengimani Allah itu ada, dibuktikan dengan 4 dalil. Dalil akal, dalil nakal atau dalil wahyu, dalil fitrah, dan dalil hissi, dalil indrawi. Kemudian yang berikutnya, dalam mengimani Allah Ta'ala wajib mentauhidkan. Ini yang kedua, wajib mentauhidkan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma serta sifatnya. Rububiyah artinya mentauhidkan, Tauhid bi af'alihi, mentauhidkan semua perbuatannya Allah Ta'ala dengan meyakini yang berbuat, yang melakukan hanya Allah saja tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah berbuat menciptakan alam semesta, wajib kita iman hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah berbuat mengatur alam semesta, wajib kita beriman bahwa yang mengatur alam semesta ini hanya Allah. Allah berbuat menyembuhkan penyakit, ini perbuatan Allah. Maka di antara namanya adalah As-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Maka kita harus mentauhidkan, mengesahkan hanya Allah yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang lainnya. Allah menghidupkan, Allah matikan, Allah memberikan rezeki. Ini semua perbuatan-perbuatan Allah harus ditauhidkan. Tidak boleh meyakini ada selain Allah yang ikut nimbrung, ikut menciptakan, ikut mengatur jalannya alam semesta ini. Ada ikut dalam memberikan rezeki, ikut dalam menyembuhkan penyakit. Ini syirik. Wal'idzubillah, syirik dalam rububiyah.
Kemudian yang kedua yaitu uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Artinya ini sebuah konsekuensi kalau mentauhidkan rububiyah, artinya mengakui bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Konsekuensinya berarti kita harus mentauhidkan uluhiyah. Artinya apa? At-tauhid bi af'alil ibad. Ya, seluruh perbuatan kita tauhidkan, kita esakan hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau rububiyah kaitannya dengan perbuatannya Allah, ditauhidkan hanya Allah yang melakukan. Kalau uluhiyah atau tauhid ibadah, kaitannya perbuatan kita harus kita tauhidkan. Kita esakan, tauhidnya wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Perbuatan kita harus kita esakan hanya untuk Allah saja. Bahkan hidup mati kita untuk Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi lahir batin kita, ya, yang lahir itu salat, puasa, ya, zakat, haji, sedekah, membaca Al-Qur'an. Ini semua ditujukan untuk Allah Ta'ala. Lillah. Tidak boleh ada diberikan untuk selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Bernazar, menyembelih kurban hanya ditujukan pada Allah Ta'ala. Ya. Ibadah qalbiyah misalnya. Ada rasa khauf, takut, rasa cinta, rasa harap. Ya. Ini semua diberikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi tauhid uluhiyah itu titik tekannya adalah pada perbuatan hamba. Jadi perbuatan kita ini semua harus diesakan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Ya. Nah, yang jadi masalah, ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa tauhid tidak perlu dibagi. Tauhid ya tauhid. Ya betul, kita katakan awalnya memang tauhid tidak terbagi ketika belum muncul kesyirikan. Sejak Nabi Adam sampai Nuh alaihissalam itu 10 kurun. Ya. Kalau 1 kurun ini adalah, ya, 1 kurun berapa tahun? 1 abad, ya. 10 abad. Ya. Ya, intinya dari Adam sampai Nuh alaihissalam sekian ribu tahun bahkan lebih tidak ada kesyirikan. Semua orang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka tauhid tidak terbagi. Baru mulai dari Nabi Nuh ada umatnya, orang-orang yang meninggal, orang-orang saleh. Ya Allah sebutkan dalam surat Nuh, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yahuthan wa ya'uqa wa nasra. Ada umatnya dari Nabi Nuh mengatakan jangan sekali-kali kalian tinggalkan waddan, wad, ya'uq, yahuth, nasr. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ini semua nama orang-orang saleh. Ketika mati, ya, setan membisikkan pada orang-orang, ya, tanpa disadari, ya, memberikan ide, coba untuk mengenang kesolihannya, buatlah patung di tempat di mana mereka biasa bermajelis. Buatlah patung, ya, Wad, Ya'uq, Yahuth, Nasr. Ketika orang-orang ini sudah mati, berganti dengan generasi berikutnya, anak dan cucunya, maka setan datang kembali membisikkan, dulu nenek moyangmu, ya, kalau ada hajat, ya, membutuhkan sesuatu, dia mintanya pada ini, ya, rezeki seret minta ke sini, penyakit tidak sembuh-sembuh ini bisa menyembuhkan, mintanya ini, seterusnya sampai kemudian disembah. Jadi diseret pelan-pelan. Mulailah dari situ kesyirikan sehingga tauhid terbagi. Kenapa? Karena orang-orang tersebut dari sisi rububiyah
Paham ya rububiyah di sini? Mengesahkan perbuatan Allah. Mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka jawab Allah. Berarti dari sisi ini mereka mentauhidkan. Dari sisi ini adalah mereka mengakui. Tapi dari sisi ibadah atau uluhiyah tadi, mereka menolak. Ketika berdoa, kita tahu doa ini ibadah. Harusnya mintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, hajatnya ini harus disampaikan kepada Allah Ta'ala, tapi kemudian meminta kepada patung tersebut. Ya. Makanya terbagilah tauhid di sini. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Sisi rububiyah mengakui, ya, pengakuan mereka mengatakan bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah yang berikan rezeki. Antum bisa lihat dalam surah Luqman ayat 25, dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, dan banyak sekali ayat menunjukkan hal itu. Dalam surat Luqman ayat 25, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit bumi? Mereka jawab, Allah. Dalam surat Az-Zukhruf juga sama, ayat 87. Ya. Dan juga ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika kamu bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan mereka manusia ini? Mereka jawab Allah. Ya, siapa yang menurunkan rezeki dari langit, turunnya hujan, memberikan rezeki dari bumi, tumbuhnya tanaman, biji-bijian? Mereka menjawab Allah Ta'ala. Jadi sisi rububiyah mereka mengakui, tapi dalam sisi uluhiyah mereka menolak. Makanya Allah Ta'ala dalam banyak firman, ya, untuk menyadarkan mereka, ya, Allah Ta'ala berfirman mengaitkan rububiyah dengan uluhiyah. Dengan bahasa kita, kalau kalian mengakui Allah sebagai Rabb, dalam tanda kutip kalian mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, harusnya kalian ini beribadah hanya menyembah Allah saja, bukan kepada yang lain. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini kan mengaitkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang menjadikan bumi ini terbentang sebagai firas, ya, seperti firas bisa ditempati. Yang menjadikan langit sebagai tiangnya. Ini diingatkan semua. Lalu Allah menurunkan wa anzala minas samai ma'an, Allah turunkan air hujan dari langit. Ya. Lalu dari air hujan ini Allah tumbuhkan fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Tumbuhkan bumi ini buah-buahan dan sebagainya, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Penutup ayatnya apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Oleh karena itu, jangan kamu jadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau kalian mengakui bahwa yang melakukan itu semua Allah Ta'ala, yang menciptakan manusia, menciptakan langit bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman dan seterusnya, kalian meyakini itu Allah, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kamu jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Ada Lata, ada Uzza, ada Man, ada Hubal dan yang lain. Kalau konteksnya zaman dahulu. Kalau konteks sekarang, jangan kamu jadikan tandingan untuk Allah. Ya, ada kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kuburnya Syekh Badawi, ada kuburannya yang lain. Yang mereka memintanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolong aku. Memintanya. Paham di sini? Ya. Jadi munculnya kenapa terbagi itu untuk memahamkan, memudahkan, karena mereka sendiri orang musyrik yang membagi ini.
Jelas ya? Ya harusnya tauhid tidak boleh dibagi. Ya, mengakui rububiyahnya Allah iya, uluhiyahnya juga iya. Tapi realnya, kenyataannya mereka membagi. Dari sisi rububiyah mengakui, paham di sini? Sisi uluhiyah mereka menolak, enggak. Nah, lebih jelas lagi, ya. Antum nanti tadaburi, ya, ayat 106 di surah Yusuf. Ayat 106. Surat Yusuf ayat 106. Iya. Dan sengaja saya bawa kitab tafsirnya. Mudah-mudahan malam ini bisa kita bahas. Karena ini pembahasan tauhid penting. Surat apa tadi? Yusuf ayat 106. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Lihat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Ya. Dan kebanyakan mereka ini tidak beriman kepada Allah. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum, ya. Kebanyakan mereka ini tidaklah beriman kepada Allah kecuali wahum musyrikun, ya, dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi mereka tidaklah beriman, kebanyakan mereka tidak beriman kecuali imannya ini dicampur dengan apa? Dengan kesyirikan. Apa maksud mereka beriman? Iman dari sisi rububiyah. Apa maksud kesyirikan? Yaitu syirik dalam ibadah. Ya, Allah mengatakan, ya, kebanyakan mereka ini tidak beriman kepada Allah, melainkan ya dalam keadaan musyrik, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi iman mereka ini tercampur dengan kesyirikan. Iman apa maksud di sini? Iman rububiyah. Pengakuan mereka Allah sebagai pencipta. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan kesyirikan. Syirik apa maksudnya? Syirik ibadah, uluhiyah. Mereka berdoa, bernazar, ya, kepada selain Allah. Nah, kita akan baca tafsir Ibnu Katsir di ayat ini. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini. Min imanihim annahum idza qila lahum man khalaqas samawati wa man khalaqal arda. Termasuk imannya mereka, lihat. Mungkin biar antum bisa nyimak, antum buka Al-Qur'annya. Jangan Al-Qur'an yang melihat antum, tapi antumnya lihat Qur'an. Surat apa tadi? Karena cuacanya dingin, liar-liar, ngantuk gitu. Surat Yusuf, nah, ayat berapa? Ayat berapa? 106. Ini yang lendean, jangan kedarung. Ya. Silakan salah seorang dibaca, biar tidak ada yang ngantuk. Yang keras, sama terjemahannya. Ya, artinya dibaca. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Jadi keimanan mereka ini tercampur dengan kesyirikan. Lalu yang kita akan lihat tafsirnya, apa makna iman di sini? Nah, kita lihat tafsirnya. Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi, ya, yang disebut turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran di kalangan sahabat. Karena Ibnu Abbas punya keistimewaan ikhwatal iman. Beliau dipeluk oleh Nabi SAW. Lalu didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dalam masalah agama ini, ya, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, ya, ini tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas sahabat Nabi, bahkan masih ada kekerabatan
termasuk adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Abdul Muthalib Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini kakak adik dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas dengan Rasulullah itu anak tua nom bahasa kita, sepupu. Ya, jadi masya Allah, dari satu sisi sahabat ini adalah orang yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan di situ, ya, kemudian beriman kepada Nabi, ya, meninggal juga dalam keadaan iman. Ya, sisi yang kedua masih ada kekerabatan. Yang ketiga, ada kekhususan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tadi. Kita akan lihat bagaimana Ibnu Abbas, ya, menafsirkan ayat ini. Apa tadi? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka ini tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Qala Ibnu Abbas mengatakan min imanihim. Ya, termasuk iman mereka ini annahum, bahwasanya mereka ini idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, man khalaqas samawati, siapakah yang telah menciptakan langit ini, wa man khalaqal arda, dan siapakah yang menciptakan bumi ini, wa man khalaqal jibal, dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung ini, qalu Allah, mereka menjawab Allah. Ini bukan Wahabi. Kita lihat tafsirnya. Sahabat yang mengatakan, ya. Karena saya sampaikan seperti ini, selalu kalau kita bahas rububiyah, uluhiyah, seakan image-nya ini Wahabi, tauhidnya Wahabi. Kan gitu. Kita lihat Ibnu Katsir. Ya. Yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Jauh. Ya, Wahabi dalam tanda kutip adalah Syekh Abdul Wahab, ya, apa namanya, ya, kisaran tahun berapa? 1112, kalau tidak keliru, 1112 Hijriah. Ya, Ibnu Katsir ini, ya, 700-an Hijriah. Berarti sudah sekian abad, 3 abad lebih. Ibnu Katsir, ya. Dan Ibnu Katsir membawakan tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabatnya Nabi. Apakah kemudian kita katakan Ibnu Abbas ini Wahabi, pengikutnya Syekh Abdul Wahab? Ini kan lucu jadi. Ini. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan, jadi imannya mereka ini, imannya orang-orang musyrik ini, ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, qalu Allah, mereka jawab Allah. Wa hum musyrikuna bihi. Tapi mereka ini, ya, menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah di sini? Menyekutukan dalam sisi uluhiyah, sisi ibadah. Berdoa, minta kepada selain Allah. Memanggil-manggil kepada selain Allah, berkorban pada selain Allah. Waliyadzubillah. Antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Wa kadza qala Mujahidun wa Atau wa Ikrimatu wa Sya'bi wa Qadara wa Dhahaku wa Abdurrahman bin Zaid ibnu Aslam. Demikian pula yang berkata dengan tafsir tadi, kalau tadi kan sahabat ya, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Katsir juga dari golongan tabi'in siapa? Imam Mujahid. Ya, salah satu juga muridnya Ibnu Abbas yang meninggal dalam kondisi sedang sujud dalam salat. Ini ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Mujahid. Demikian juga Imam Atha. Kemudian juga Ikrimah. Ya, kemudian Asy-Sya'bi. Ini semua tabi'in. Ya, Qatadah, ini tabi'in besar semua. Wa Dhahak wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Mereka menafsirkan ayat tadi bahwa
keimanan mereka adalah apabila ditanya siapakah penciptanya langit, pencipta bumi, pencipta gunung, mereka jawab Allah. Artinya apa? Sisi rububiyah mereka mengakui. Ya tidak. Tapi sisi ibadah uluhiyah tidak mengakui. Nah, wa fis sahihaini, dan di kitab Sahihain, apa maknanya? Bukhari, Muslim. Sahihain artinya dua kitab yang sahih. Sahihain maksudnya adalah Bukhari, Muslim. Ibnu Katsir mengatakan wa fis sahihaini, dan di dalam kitab Sahihain yaitu kitab hadis Bukhari, Muslim disebutkan annal musyrikina kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahwasanya orang-orang musyrik dulu zaman jahiliyah, orang-orang musyrik dulu, ya, mereka mengucapkan di dalam talbiyah mereka, ya, labbaika la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, jadi manasik haji itu sejak zaman dulu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, itu sudah ada manasik haji. Ya, ada tawaf, kelilingi Ka'bah. Ya, cuma kaifiatnya berbeda dengan manasik haji setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul dan mengajarkan. Mereka sudah mengubah, ya, kaifiat tata cara manasik. Di antaranya mereka, ya, mengelilingi Ka'bah dengan telanjang sambil bersiul, bertepuk tangan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lalu alasannya kenapa mereka harus seperti itu? Karena mereka mau memuliakan Ka'bah, Baitullah. Karena pakaian yang mereka pakai ini, ya, dibeli, didapat dari uang yang haram, dari perdukunan, dari pelacuran, dari riba. Yang mana ini semua hal yang lumrah zaman dahulu. Dan mereka tahu, makanya ketika Ka'bah ini juga kena banjir, mau dibangun kembali, direnovasi, mereka semua sepakat, tidak boleh diambilkan dari riba, dari hasil perdukunan yang lain. Harus betul-betul murni. Ini Masya Allah nih, dalam memuliakan Ka'bah. Termasuk adalah ketika tawaf. Mereka tidak mau mengotori kesuciannya Ka'bah. Ini pakaian dibeli dari hasil riba, tidak mau, makanya harus telanjang bulat. Nah, gimana tuh bayangkan, ya, orang tawaf sementara yang bulat. Ini. Nah, di dalam talbiyah mereka, ya, kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata, dan seterusnya, ya. Ya. Kalau orang musyrik talbiyahnya bagaimana? Labbaik la syarika laka. Aku penuhi panggilanmu. Labbaik artinya adalah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwala, kecuali sekutu yang engkau miliki. Ini mereka mengakui Allah itu punya sekutu. Iya. Tamliku wa ma malak, yang engkau menguasai, memiliki sekutu ini, dan sekutu ini tidak memilikimu, tidak menguasaimu. Nah, ini diantara kesyirikannya orang-orang musyrik jahiliyah. Mengakui Allah sebagai Rabb, tapi sisi yang lain masih mengakui ada sekutu untuk Allah Ta'ala. Iya. Wa fi sahihi Muslimin, dan di kitab Sahih Muslim, ini masih tafsir Ibnu Katsir, ya, saya baca lanjutannya. Annahum kanu idza qalu, bahwasanya mereka ini orang-orang musyrik ini apabila mengucapkan labbaika la syarika lak, mengucapkan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ai hasbu. Cukup di situ saja. Jangan dilanjutkan apa tadi, illa syarikan huwalak tamlikuhu wala malak. Karena ini yang kesyirikan. Ya, cukup dengan apa? Labbaika la syarikalak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kalau sudah sampai di sini, Rasul mengatakan cukup, jangan dilanjutkan. Cut.
Kenapa? Karena lanjutannya syirik. Illa syarikan lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Makanya dosa paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Kenapa? Mengakui rububiyahnya Allah, mengakui Allah Maha Pencipta. Allah mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menyembuhkan rezeki. Tapi mereka menetapkan sekutu untuk Allah Ta'ala, menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Maka Nabi SAW dalam kitab Sahihain dari Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'zam. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala, maka Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yaitu, dosa apa yang paling besar? Engkau menjadikan tandingan buat Allah Ta'ala. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yaitu Allah yang menciptakanmu. Padahal Allah yang menciptakanmu, tapi kamu membuat tandingan untuk Allah. Tandingannya banyak. Kuburan yang dikeramatkan, penguasa laut selatan perlu diberikan sesaji. Ini tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala. Ini dosa paling besar. Sudah masuk Isya? Barangkali adzan dulu, nanti setelah Isya insyaallah kita lanjutkan baca lanjutan tafsirnya. Allahu ta'ala alam bis-shawab wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.